Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Bus yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Kudet, 150 km dari kota Jeddah, Arab Saudi. Dalam peristiwa itu, 6 jemaah umroh warga Indonesia meninggal dunia. Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Selamat malam pemirsa, selain 2 cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya, polisi akhirnya menangkap Bang Jago asal Cikiwul, Bekasi yang viral meminta THR ke perusahaan. Selengkapnya akan kami hadirkan di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa, sebuah bus antar kota antar provinsi terbakar di ruas tol Semarang, Batang, kilometer 419. Saat kejadian, bus tanpa penumpang, sedangkan awak bus berhasil keluar dan menyelamatkan diri. Asap tebal membumbung tinggi dari bus akap yang terbakar di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Jumat siang. Bus PO Haryanto tanpa penumpang tersebut terbakar di atas tol Simpang Susun Ngalian. Sebelum terbakar, bus mengalami pecah ban dan terdengar ledakan. Mendengar adanya suara ledakan, warga langsung keluar dan mendapati adanya bus dalam kondisi terbakar. Kurang dari 1 jam, api berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil pemadam datang ke lokasi kejadian. Pemirsa, bus yang membawa jemaah umroh asal Indonesia mengalami kecelakaan di Wadi Kudet, 150 km dari kota Jeddah, Arab Saudi. Dalam peristiwa itu, 6 jemaah umroh warga Indonesia meninggal dunia. Rombongan jemaah umroh asal Bojonegoro, Jawa Timur di Arab Saudi. Bus yang mengangkut 20 jemaah tersebut mengalami kecelakaan di Wadi Kudet sekitar 150 km dari Jeddah. Peristiwa naas itu terjadi saat jemaah dalam perjalanan dari Madinah menuju Mekah. Akibat kecelakaan itu, 6 orang jemaah warga Indonesia meninggal dunia, termasuk seorang anggota DPRD Bojonegoro dan Wakil Direktur Rumah Sakit Bojonegoro. Sementara 14 jemaah lainnya mengalami luka dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat. Duka menyelimuti keluarga korban kecelakaan jemaah umroh di Arab Saudi. Eni Sudarwati, SIP, anggota DPRD Bojonegoro, dan Dr. Dian Novita, Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Suami korban, Dr. Novita yang bernama M. Lukman Hakim yang selamat menceritakan pada keluarganya di Desa Pasinan, Kecamatan Baureno melalui sambungan video. Sambil menangis, Lukman menceritakan kronologi kejadian kepada keluarganya. Muga-muga Dek Tata husnul khotimah. Iya, husnul khotimah. Menurut Lukman, bus melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba menabrak truk, terus terguling sebanyak 4 kali, kemudian terbakar. Lukman selamat karena terlempar keluar dari bus, sementara istrinya, Dr. Novita, terjepit badan bus. Iya, nurut. Sabar, Dek. Seluruh korban saat ini berada di Arab Saudi dengan didampingi Satgas Perlindungan WNI KJRI Jeddah.
Tim TV One mengabarkan. Indonesia. Dr. Dian Novita, korban meninggal kecelakaan bus umroh di Jalan Raya Madinah Mekah, meninggalkan 2 orang anak. Sementara itu, rumah korban meninggal lainnya, yaitu Eni Sudarwati, anggota DPRD dari fraksi PKB di Desa Subantor, Kecamatan Balen, Bojonegoro, dipenuhi karangan bunga. Dalam kecelakaan maut bus umroh di Jalan Raya Madinah Mekah berjarak 150 km dari Jeddah, Dr. Dian Novita berangkat bersama suami. Dr. Dian Novita merupakan Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Sumberjo, Bojonegoro. Korban selamat, suami Dr. Novita sangat berharap jenazah istrinya bisa dibawa pulang ke Bojonegoro. Rumah duka Eni Sudarwati, anggota DPRD di Desa Subontor, Kecamatan Balen, Bojonegoro, dipenuhi karangan bunga. Ketua DPRD Bojonegoro, Umar, membenarkan bahwa korban adalah anggota DPRD dari fraksi PKB. Kesaksian Ketua DPRD atas almarhumah Eni Sudarwati bahwa dalam bekerja sebagai wakil DPRD memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugasnya di DPRD. Begitu juga Dr. Novita memiliki etos kerja yang baik. Jamaah Indonesia. Kalau kata mas saya, kakak saya sendiri ceritanya bus melaju kencang itu menghindari mobil yang balik arah, terus sampai terguling sampai 4 kali, terus setelah itu baru terbakar. Kalau dari keterangan kakak saya benar 6 orang, yang 2 dari Bojonegoro termasuk kakak ipar saya sendiri, Dr. Dian Novita itu, dan 1 lagi Bu Eni dari DPR PKB Bojonegoro. Konsulat Jenderal RI di Jeddah, Yusron Ambari, menyebut proses identifikasi 6 jenazah jemaah asal Indonesia yang meninggal dalam kecelakaan maut bus umroh di Wadi Kudait, Arab Saudi akan dilakukan oleh otoritas Arab Saudi. Sementara itu, 11 orang selamat telah menuju Mekah untuk melanjutkan program umroh. Berikut pernyataan Konjen RI di Jeddah. Kejadian sementara yang kami terima dari lapangan, bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip, lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Terkait dengan korban, total WNI jamaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jamaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi, sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Kecelakaan di Wadi Kudait dengan waktu kecelakaan pukul 13.30 waktu Arab Saudi pada tanggal 20 Maret 2025. Jumlah penumpang terdapat 20 warga negara Indonesia. Dengan korban meninggal dunia, Sumarsih Jarudin berusia 44 tahun, Audria Malika Adam berusia 16 tahun, Eni Sudarwati berusia 49 tahun, Dian Novita usia 38 tahun, Arelin Nawalia Adam usia 22 tahun, dan Dawa Mahmud usia 48 tahun. Dan untuk korban luka berat, Fabian Erespati usia 14 tahun dirawat di Rumah Sakit King Abdul Aziz. Asantu Doni Ghazali usia 55 tahun dirawat di Rumah Sakit Hulais.
Muhammad Alawi, usia 22 tahun, dirawat di Rumah Sakit Jeddah. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi kecelakaan maut, bus umroh yang merenggut 6 korban meninggal dunia dan 3 luka-luka di Wadi Kudait, Arab Saudi. Kami sudah tersambung dengan Ibu Nurul Laili yang merupakan kakak korban meninggal, Dr. Novita, dan rekan Zaki Mubarok di Mekah. Kita menuju ke Zaki terlebih dahulu. Selamat malam waktu Indonesia, Zaki. Informasi terkini apa yang Anda dapatkan dari sana? Ya, betul sekali Laura, kami mendapatkan informasi tadi bersama dengan Komjen RI yang ada di Jeddah, yaitu Pak Yusron Akbari. Bahasanya beliau menyatakan bahwasanya memang benar terjadi kecelakaan dengan menewaskan 6 orang dari warga negara Indonesia. Namun hal itu juga ternyata ada tambahan lagi, yaitu 3 orang dari warga negara asing. 2 orang warga negara Bangladesh yang mengendarai mobil jeep tersebut, kemudian 1 orang lagi dari pihak bus yang dipakai oleh jemaah umroh. Jadi total kalau dihitung meninggal dunia total ada 9 orang, termasuk 6 orang dari warga negara Indonesia. Nah, semua korban ini telah dibawa dan kami mendengar bahwasanya sedang melakukan proses pemakaman oleh pihak otoritas Mekah. Namun dari pihak Pak Yusron sendiri ini masih belum mengatakan apakah jenazah langsung dimakamkan pada hari ini, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh pada Zoom meeting tadi, bahwasanya pihaknya melakukan konsultasi dan perbincangan terlebih dahulu dengan keluarga korban. Nah, untuk saat ini memang benar ada 3 orang dari warga negara Indonesia yang masih perlu dirawat di rumah sakit, diantaranya yang mengalami luka bakar serius dan 2 orang lagi mengalami retak tulang pada bagian tubuhnya. Sedangkan 11 orang lainnya sudah bisa melakukan umroh di Masjidil Haram. Kecelakaan yang kami peroleh, informasi yang kami peroleh dari kecelakaan ini bahwasanya jemaah itu berasal di Madinah, kemudian melakukan mikot di Bir Ali, kemudian perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Sehingga para korban hampir semuanya sudah mengenakan pakaian ihram. Nah, setelah itu kemudian baru terjadi kecelakaan di mana diduga mobil jeep mendahului bus hingga kemudian tertabrak oleh bus. Namun dari pihak Konjen RI sendiri belum mendapat keterangan resmi dari pihak kerajaan maupun pemerintah Arab Saudi seperti apa sebenarnya kecelakaan yang terjadi karena masih proses penyelidikan. Kami pun di Masjidil Haram masih mencoba mencari tahu, mungkin bertemu dengan pihak-pihak jemaah umroh yang selamat. Di antara 11 orang itu kami melakukan pencarian di Masjidil Haram karena travel yang pihak jemaah yang terjadi kecelakaan itu berasal dari Madani Alam Semesta. Nah, kami mencoba mencari tahu apakah mungkin kami mendapatkan para jemaah yang sedang melakukan tawaf untuk kami bisa gali informasinya mengenai kecelakaan tersebut. Ya, Laura. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Zaki dari Jeddah, Arab Saudi. Dan pemirsa, berikutnya kita juga akan berbincang dengan Ibu Nurul Laili, kakak dari Dr. Novita. Selamat malam Ibu Nurul Laili. Ibu, sebelumnya kami turut berduka cita atas meninggalnya Dr. Novita, adik Ibu. Semoga almarhumah husnul khotimah. Dan Ibu, kalau boleh kami bertanya, ini bagaimana kabar terakhir yang didapat keluarga soal identifikasi jenazah dan rencana pemakaman, Bu? Untuk saat ini belum ada kabar dari adik yang ada di Mekah, belum ada kabar sama sekali tentang identifikasinya ataupun pemakamannya. Baik, kalau begitu bagaimana komunikasi dengan pihak berwenang atau pihak terkait dalam proses pemulangan jenazah atau identifikasi? Apakah ada kendala komunikasi, Bu? Ya, untuk saat ini belum ada pemberitahuan lagi apakah bisa dipulangkan atau tidak, dan identifikasinya juga belum ada kabar lagi sampai saat ini. Baik, Ibu, kami juga mendengar bahwa suami korban ini selamat di sana. Bagaimana kondisinya saat ini, Bu? Alhamdulillah sudah lumayan membaik, tapi cuman ada luka-luka di badannya, di punggungnya seperti ada memar gitu, tangannya, perutnya, itu katanya tadi dadanya kok merasa nyeri gitu. Rencana juga mau di ronsen.
Oke, nantinya setelah ini apakah suami dari korban akan kembali ke Indonesia atau bagaimana atau melanjutkan perjalanan umroh di sana? Ya, untuk nantinya akan menunggu proses identifikasinya istrinya, juga menunggu berkas-berkas surat-surat yang semuanya kan terbakar habis gitu. Kemudian Masih menunggu nggak apa? Ya. Ya, baik Ibu, boleh dilanjutkan? Ya, menunggu itu, menunggu kabar identifikasi istrinya, juga nanti kabar apakah bisa dipulangkan atau tidak gitu. Baik, ini sebelum berangkat atau ketika almarhumah sampai di sana, apakah ada pesan terakhir yang disampaikan oleh almarhumah kepada keluarga? Ya, sebelum berangkat itu adik saya, Dian Novita, berpesan sama saya menitipkan anak-anaknya. Tidak tahu kalau itu memang firasat atau memang di sini yang dititipkan kepada saya, atau memang sudah firasat, tapi sebelumnya itu memang berpesan seperti itu sama saya untuk menitipkan anak-anaknya di sini. Baik, Ibu Nurul, terima kasih banyak. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Semoga almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih Ibu Nurul, dan sebelumnya juga ada Zaki Mubarok mengabarkan langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporan Anda. Dan kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap seorang anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya pemirsa, di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di unit Resmo Polres Metro Bekasi Kota. Usai videonya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, petugas juga memintai keterangan 3 rekan pelaku. Sebelumnya diketahui, video anggota Ormas meminta jatah THR di salah satu perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang viral di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota mengatakan S merupakan anggota Ormas GMBI. Perlu kami sampaikan bahwa tersangka S ini adalah anggota GMBI Kecamatan Bantar Gebang, yang bersangkutan mengakui dan juga diperkuat dengan keterangan saksi Ketua GMBI Kecamatan Bantar Gebang, Saudari M, dan juga rekannya saudara D. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama pemirsa. Puluhan pedagang pasar Jumaah Purwakarta menangis histeris hingga jatuh pingsan. Mereka sedih lantaran kios dagangannya ludes terbakar. Bahkan mereka baru membeli barang dagang jelang menghadapi Lebaran. Para pedagang pasar menangis histeris melihat kios jualan dan barang dagangannya ludes dilahap si jago merah. Seorang ibu jatuh pingsan di lokasi kejadian. Ia tak kuasa menahan kesedihan dan lemas karena alami kerugian. Petugas medis langsung mengevakuasinya ke rumah sakit. Para pedagang hanya bisa pasrah dengan kondisi ini, meski alami kerugian puluhan juta rupiah setiap kiosnya. Sejumlah pedagang baru berbelanja barang untuk menghadapi Lebaran yang tinggal 10 hari lagi. Terus ngelihat api dari mana, Bu? Jadi dari belakang teh bunyi berduga-duga.
Terus? Api itu langsung ini nyamper, api itu langsung ke depan, ke dalam, langsung ngerembet api itu. Sebelumnya, ratusan kios di Pasar Jumaah Purwakarta, Jawa Barat ludes terbakar. Api dengan cepat merembet karena banyak barang mudah terbakar. Hingga kini, petugas berjibaku memadamkan api. Mereka berhasil menjinakkan si jago merah setelah 3 jam melakukan proses pemadaman. Kini petugas melakukan pendinginan agar tidak ada api yang muncul lagi. 12 unit damkar dan 5 mobil tangki air diterjunkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ratusan warga Bogor menggelar aksi solidaritas bela Palestina di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor pada Jumat siang. Dengan kemarahan. Serangan militer Israel terhadap Palestina di jalur Gaza beberapa hari terakhir mengundang reaksi keras dari ratusan umat Islam Kota Bogor. Warga mengajak untuk tetap memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan negara Israel. Warga menilai Israel telah mengkhianati semangat gencatan senjata di Palestina. Terima kasih. Ya, kita aturkan kepada seluruh pimpinan Ormas apa yang telah kalian lakukan terhadap kami sampai level daerah yang. Pemirsa, ratusan orang mulai mudik lebaran di kampung halaman di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus mudik lebaran. Dan saksikan kabarnya usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Ratusan orang mulai mudik lebaran ke kampung halaman di Pelabuhan Merak, Banten. Pemudik pulang kampung lebih awal untuk menghindari kepadatan penumpang saat puncak arus mudik lebaran. Ratusan pemudik mulai berdatangan ke Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon, Banten, Jumat siang. Pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari terjadinya kemacetan saat mudik lebaran di Pelabuhan Merak. Hari ini juga bertepatan dengan berlakunya libur sekolah, serta ada beberapa perusahaan yang telah mengizinkan para pekerjanya untuk mengambil cuti libur lebaran. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak telah menyiapkan sebanyak 46 kapal untuk 7 dermaga reguler pada arus mudik angkutan lebaran tahun ini. Menjelang mudik lebaran, puluhan sopir bus antar kota dalam provinsi AKDP dan sopir bus antar kota antar provinsi AKAP menjalani tes kesehatan gratis di Terminal Cicahem, Kota Bandung, Jumat siang. Dalam pemeriksaan, sopir bus menjalani tes kesehatan gula darah, kolesterol, dan tes penglihatan. Dalam temuan, petugas kesehatan sebanyak 30 sopir mengalami hipertensi, penglihatan rabun, dan gula darah tinggi. Selain itu, para sopir juga harus menindaklanjuti dengan pemeriksaan agar dapat beroperasi saat mudik lebaran nanti. Pemeriksaan kesehatan gratis ini dilaksanakan setiap hari di momen arus mudik lebaran 2025. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi kecelakaan saat mengemudi. Guna memastikan kelaikan bus pada angkutan lebaran, petugas gabungan Satlantas Polresta Cirebon dan Dinas Perhubungan Jumat siang melakukan sidak ramcek di PO bus dan tempat lansiran bus. Sidak dilakukan untuk memastikan seluruh armada bus dan angkutan lebaran dalam kondisi layak jalan. Dari sidak tersebut ditemukan sejumlah bus yang dinilai kurang memenuhi kelengkapan kelaikan peralatan seperti minimnya palu pemecah kaca, kondisi lampu, dan beberapa hal lainnya. Petugas juga menghimbau secara langsung kepada pemudik, penumpang bus agar tidak segan-segan menegur pengemudi apabila mengemudikan secara ugal-ugalan dan dapat melaporkannya pada petugas. Tim TV One mengabarkan.
Menteri Perhubungan Budi Purwagandi membuka posko pusat angkutan Lebaran 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Posko akan bersiaga selama 22 hari sejak 21 Maret hingga 11 April 2025. Pembukaan posko angkutan mudik Lebaran 2025 dilakukan Menteri Perhubungan bersama lembaga terkait lainnya seperti Basarnas dan BMKG. Penyelenggaraan posko pusat angkutan Lebaran 2025 akan dijalankan mulai 21 Maret hingga 11 April 2025. Penyelenggaraan angkutan Lebaran ini ada penyelenggaraan angkutan yang sangat besar. Kalau melihat dari jumlah pergerakan masyarakat yang sebesar 146 juta. Jadi tidak mungkin hanya satu atau dua institusi yang bisa menyelenggarakan angkutan Lebaran yang sebesar ini. Itu sebabnya saya berharap bahwa posko ini menjadi ajang untuk bersinergi, berkolaborasi, melayani masyarakat dalam melaksanakan angkutan Lebaran 2025. Survei mudik juga dilakukan oleh lembaga Kedai Kopi pada minggu lalu. Dari 1.130 responden, 85% menyatakan akan mudik Lebaran Idul Fitri nanti. 54 responden akan mudik menggunakan kendaraan pribadi, sementara 47% menggunakan transportasi umum. Berapa banyak yang akan melakukan mudik? 85% responden menyatakan akan melaksanakan mudik. Dari 85% itu 74,3% itu menyatakan sudah rutin melakukan mudik setiap tahun. Puncak balik arus balik itu responden memilih H+7 untuk balik lagi ke Jakarta. Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Dari Jakarta, Yolanda Chaniago dan Taufik Muharfan, TV One mengabarkan. Dan bagaimana suasana jelang mudik Lebaran di Stasiun Senen malam ini? Kita bergabung dengan rekan Rehana Meziah langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat malam Rehana, apakah di sana mulai ramai oleh para pemudik? Ya baik, selamat malam Laura, Luis dan juga pemirsa. Nampaknya sesaat lagi kita sudah akan memasuki Hari Raya Idul Fitri di tahun ini. Tentunya ini juga lekat sekali dengan tradisi mudik di Lebaran tahun 2025, di mana pemirsa di tempat saya mengabarkan saat ini di Stasiun Pasar Senen nampaknya ada banyak sekali masyarakat ataupun penumpang yang memilih untuk melakukan mudik jauh-jauh dari nanti puncak arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan terjadi H-3. Tadi juga kami memang sempat berbincang dengan para penumpang yang ada di sini. Keputusannya untuk mudik ini lebih dulu karena takut pemirsa ataupun khawatir jika kehabisan tiket kereta api. Tapi di sisi lain kami juga tadi sempat menanyakan untuk data tiket kereta api yang telah terjual maupun yang masih tersedia di tahun ini, di mana tadi ada keterangan juga dari PT KAI Daob 1 Jakarta yang menyebutkan jika pemirsa pada periode Lebaran tahun ini mengoperasikan ada sekitar total 1.858 perjalanan, baik itu perjalanan dari kereta api jarak jauh maupun kereta api tambahan, yang artinya pemirsa setiap harinya rata-rata ada sekitar 84 perjalanan dengan total kapasitas tempat duduk sekitar 1.000 seat. Dan kemudian Laura dan juga pemirsa, tentunya kita juga masih akan terus memantau bagaimana jalannya arus mudik di tahun 2025 ini, terutama yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen. Demikian informasi kita. Baik, terima kasih Rehana Meziah mengabarkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, survei mudik juga dilakukan oleh lembaga Kedai Kopi. Dari hasil survei tersebut, dari 1.130 responden, 85% menyatakan akan mudik Lebaran Idul Fitri nanti. 54% akan mudik menggunakan kendaraan pribadi dan 47% menggunakan transportasi umum. Kita akan berbincang lebih detail dari hasil survei Kedai Kopi bersama Direktur Kedai Kopi Hendry Satrio. Selamat malam Bang Hendry. Selamat malam Laura. Ya, Bang Hendry, apa hasil penting dalam survei persiapan mudik dari Kedai Kopi?
Kalau menurut saya yang calon-calon pemudik, sebagian besar pemudik itu memilih 2 hari yang utama dalam memutuskan kapan mereka akan berangkat mudik. Yang pertama adalah H-7 jelang Lebaran, dan yang kedua adalah H-3 jelang Lebaran. Jadi maksud saya adalah bila kemudian warga ingin memutuskan mudik dan ingin agak senggang ya, dan tidak terkena kepadatan yang berlebihan, ada baiknya menghindari H-7 dan H-3 sebelum Lebaran. Kemudian arus balik itu akan mulai padat itu pada hari ke-7 setelah Lebaran. Jadi dari hasil survei, banyak warga memutuskan berada di kampung halaman dan memutuskan kembali itu H+4 dan H+7, Laura. Justru yang menarik ini hanya 0,1%, jadi artinya sangat sedikit dari warga yang memutuskan untuk tidak kembali ke Jakarta. Jadi tetap berada di daerahnya ya. Jakarta tetap menjadi magnet walaupun secara pemberitaan, secara tingkah pola tidak lagi menjadi ibu kota negara. Sudah pindah ke Kalimantan tapi tetap saja menjadi magnet bagi warga negara yang ingin memulai atau berjuang untuk hidup di negara kita ini. Gitulah, Pak. Baik, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, apakah presentasi responden tahun ini lebih besar yang mudik dibanding tahun lalu, Bang Hendri? Bagaimana, Laura? Tadi terputus tuh. Baik, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, ini perbandingannya yang lebih besar yang mana? Yang mudik tahun ini atau tahun lalu? Oh, tahun lalu lebih banyak yang melaksanakan mudik seingat saya. Ya, dari hasil survei, kenapa mereka memutuskan tidak lagi mudik? Sebagian besar atau responden terbesar memberikan jawaban memang karena faktor ekonomi. Jadi artinya faktor ekonomi ini memang memutuskan atau berpengaruh sekali terhadap keputusan mereka mudik atau tidak mudik gitu ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran nanti program-program Pak Prabowo bisa terlaksana baik sehingga ekonomi kembali baik gitu ya. Dan lebih makmur, Laura. Baik, kemudian apa hal yang menjadi perhatian pemudik? Misalnya apakah sarana prasarana ataukah mungkin kesiapan armada bus itu sendiri, Bang Hendri? Sebagian besar kan kalau kendaraan pribadi mereka banyak menggunakan sepeda motor ya, karena dianggapnya lebih lincah, lebih cepat gitu. Sementara kalau transportasi umum, warga memilih sebagian besar memilih kereta api sebagai moda transportasinya, diikuti pesawat terbang, dan yang paling kecil adalah kapal laut, Laura. Jadi artinya lagi-lagi kereta api menjadi primadona bagi kepulangan para pemudik ya, atau perjalanan para pemudik, sehingga menurut saya pelayanan transportasi umum ini harus lebih ditingkatkan, terutama di perjalanan darat ya. Semoga tidak ada lagi peristiwa Brexit yang pernah terjadi beberapa tahun lalu yang sangat mengganggu masyarakat sehingga ada korban waktu dan jiwa yang lumayan waktu itu, Laura. Satu lagi yang perlu juga digarisbawahi, lebih banyak memang yang memilih untuk melakukan mudik secara mandiri daripada mengikuti program-program mudik gratis yang dilakukan atau digelontorkan oleh pemerintah. Alasannya karena mereka lebih ingin fleksibel di perjalanan. Gitu kira-kira, Laura. Baik, kemudian apakah diskon dari pemerintah berpengaruh pada jumlah pemudik pada moda transportasi tertentu, Bang? Ada pengaruhnya, Laura, terutama di transportasi kapal terbang ya, atau yang ingin menggunakan moda transportasi pesawat. Tapi memang sebagian besar lebih memilih menggunakan transportasi pribadi karena dianggapnya lebih fleksibel dan kemudian bisa lebih bersantai bersama keluarga, Laura. Jelas pasti berpengaruh, tapi apakah kemudian digunakan secara maksimal?
kalau dari hasil survei kedai kopi lebih banyak masih yang menggunakan transportasi pribadi, artinya motor, Laura. Baik, terima kasih banyak atas informasi Anda Bang Henry. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali. Sama-sama, Laura. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan informasi lainnya. Salah satunya, ribuan warga menyerbu kantor Samsat Depok, Jawa Barat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat. Saksikan informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Pemirsa, ribuan warga menyerbu kantor Samsat Depok, Jawa Barat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat. Warga rela antri sejak pagi untuk bisa segera membayar pajak kendaraan mereka. Mayoritas pengunjung datang untuk membayar pajak sepeda motor. Program pemutihan dari Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai menarik karena menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya. Selama sehari kemarin tercatat ada 1.600 wajib pajak yang telah membayar. Dengan total nominal mencapai 1,3 miliar rupiah. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat akan berlaku hingga 6 Juni mendatang. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Supermarket di Eropa tidak selalu menyediakan bumbu dan perlengkapan untuk makanan khas Indonesia seperti kemiri, kecap manis, daun kunyit, hingga bumbu opor. Tapi di Berlin, Jerman, ada toko makanan Indonesia yang selama Ramadan memberikan diskon 10% untuk berbagi kebahagiaan dengan pelanggan. Indomart, sebuah toko makanan Indonesia di Berlin, Jerman, menyediakan berbagai kebutuhan bumbu dan penganan Indonesia. Setidaknya ada 300 macam yang ditawarkan toko ini. Toko ini terletak di daerah Wedding, Berlin, dan mudah diakses oleh kendaraan umum. Toko kelontong ini sudah berjalan selama 15 tahun dan sudah melayani pemesanan melalui online. Di bulan Ramadan, perlengkapan membuat takjil lebih ramai peminatnya. Setiap tahun sepanjang Ramadan, toko ini memberikan potongan sebesar 10% untuk semua barang. Tujuannya tidak lain untuk berbagi kebahagiaan Ramadan kepada para pelanggan. Ini pas sering, minggu lalu saya kesini cari kecap, terus minggu ini saya kesini lagi cari bumbu bambu. Oh gitu, bumbu buat apa itu? Bumbu bambu yang gulai gitulah, yang siap saji. Ya, instan, bumbu instan. Alhamdulillah setiap Ramadan itu berkahnya ya, berkah Ramadan, pengunjungnya, kundenya semakin banyak dan mereka ikut antusias, dan kalau dikasih tahu ada 10%, wow, bahagianya terlihat banget, karena itu tujuan kita. Kenapa ada 10% buat memberikan rasa bahagia ini Ramadan, jadi semuanya kena berkah Ramadan. Selama Ramadan, perlengkapan membuat takjil dan kue seperti buah kaleng, agar-agar, sirup diburu oleh warga negara Indonesia yang bermukim di Jerman. Dari Berlin, Jerman, Miranti Hirschman, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih memiliki informasi penting untuk Anda. Kabar utama akan kembali usai jeda. Presiden Prabowo Subianto Jumat siang menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan dilanjutkan dengan sidang kabinet paripurna pada Jumat sore.
Pejabat yang datang antara lain Mendagri Tito Karnavian, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, rapat terbatas membahas keuangan inklusif. Sebelumnya Presiden Prabowo memerintahkan agar semua penduduk Indonesia memiliki rekening bank yang akan terintegrasi dengan government technology, termasuk untuk penyaluran bantuan sosial. Pemirsa, beragam peristiwa telah mengemuka sepanjang hari ini dari penjuru Nusantara hingga mancanegara. Kami hadirkan sebagian di antaranya untuk Anda dalam rangkuman kabar berikut ini. Kecelakaan fatal menimpa rombongan umroh asal Indonesia di Arab Saudi. Bus berisi 20 warga Indonesia terlibat tabrakan dengan kendaraan lain di jalur Madinah Mekah dekat kota kecil Wadi Kudait. 6 orang warga Indonesia meninggal dunia, termasuk seorang anggota DPRD Bojonegoro dan wakil direktur rumah sakit di Bojonegoro. 3 orang luka berat dirawat di 3 rumah sakit setempat, sementara 11 jemaah lainnya melanjutkan umroh di kota Mekah. Kementerian Perhubungan memperkirakan sekitar 146 juta penduduk Indonesia akan melakukan perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini. Kementerian Perhubungan membuka posko pusat angkutan Lebaran 2025 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Posko akan bersiaga selama 22 hari sejak 21 Maret hingga 11 April 2025. Pembukaan posko angkutan mudik Lebaran 2025 dilakukan Menteri Perhubungan bersama lembaga terkait lainnya seperti Basarnas dan BMKG. Polisi menangkap seorang anggota Ormas yang diduga minta-minta THR ke sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di Sukabumi dan langsung dibawa untuk pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Selain menangkap pelaku, petugas juga meminta keterangan 3 rekannya. Kini pelaku berinisial S yang merupakan anggota Ormas GMBI ditetapkan sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di kabar utama malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama rekan Haidar Fasal. Wakil yang bertugas, saya Laura Louis mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al Samsi.